kehormatan. Nah, itu yang tidak membicarakan teks Tuhan. Ini di dalam majalah Gatra yang edisi 26 Februari 2005. Nah, jadi tidak membicarakan teks karena itu. Kemudian tentang zina, saya mengemukakan di sini adalah hadis Nabi, kemudian dibantah pakai i'anatul talibin. Nah, ini bagaimana? Hadis Nabi dibantah dengan i'anatul talibin. Ya bagaimana? Nah, hadis Nabi ini tentang bahwasanya tangan ada potensi zina, ini hadis Nabi. Karena sudah hadis Nabi, ya tidak usah dibantah pakai siapa-siapa. Nah, kemudian tentang hewan kurban yang tidak usah beribadah yang fardu-fardu, cukup tasbih. Nah, itu di dalam tafsir Al-Qurtubi sudah ditegaskan bahwa itu adalah kekufuran yang jelas-jelas kufur. Adapun dia ada juga di Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah juga begitu. Tetapi kalau dia hanya kalau sakit semua yang jatuh itu dikubur, ya seperti ini. Inilah justru membuktikan bahwa alumni UIN Jakarta seperti ini motonya. Kemudian semua agama sama. Nah, ini dengan alasan kampung itu, ya itu perlu sakit itu tadi. Al-Qurannya sudah jelas, dan ini bahwa hadis Imam Muslim, siapa yang baik itu Yahudi atau Nasrani yang sudah mendengar sesuatu dan dia mati dalam kecinta dan tidak beriman kepadaku, maka dia termasuk penghuni neraka. Nah, penghuni itu kan selamanya. Nah, itu hadis sahih ya Imam Muslim. Jadi kalau agama sama, ya nanti minta surga mereka kepada yang menyatakan semua agama sama, tetap sebagaimana benar-benar mulakan yang saya uraikan di sini, bahwasanya bagaikan ada pintu-pintu dan bisa semuanya masuk ke lewat pintu itu memakai agamanya. Kemudian ya tentang akhlak, mudah-mudahan ahli akbar itu dikomentari sebagai yang punya akhlak barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai orang berakhlak ingin memberikan komentar tentang anjing akbar. Tidak ada yang salah dengan pernyataan itu. Apa yang salah? Sama sekali tidak ada yang salah. Akbar, Tanjung, anjing, akbar, sekolah, akbar. Tidak ada masalah. Itu kalau diniati bahwa anjing itu adalah Allah. Kalau misalnya ketika berpikir anjing itu akbar itu diniati untuk menangkap sifat dan kapan dan ucapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada masalah. Kenapa tidak ada masalah, saudara-saudara? Karena Allah punya memberikan hikmah terhadap segala jenis makhluk yang diciptakan. Tidak ada yang salah. Seperti orang praktekkan mengikuti pikir-pikir, kemudian membayangkan kursi tarekannya, bahkan menyebut-nyebut namanya, tidak ada yang salah karena mengharapkan dari situ mengalirnya terbaik dari Allah. Kalau dia menemukan sifat jamal dan kamalnya Allah di dalam anjing itu, ya sama, justru dia akan naik makom. Saya mendengar seorang tokoh yang diambil oleh Ustaz Hamidillah Ibnu Arabi di dalam kitab Ushul Hikam. Dia menemukan takallumnya Allah ketika dia berhubungan suami istri. Ini adalah mobilisasi
Islam yang akan diuji oleh sejarah. Oke. Yang kedua saya ingin menyatakan tentang nikah beda agama antara perempuan muslimah dengan laki-laki muslim. Menurut saya boleh dengan 3 alasan. Oke, 3 alasan. Yang pertama, kalau di dalam Al-Quran wal musanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, laki-laki muslim diperbolehkan dengan perempuan muslimah, tidak dicantumkan sebaliknya, bukan berarti tidak boleh. Ini diperbolehkan kalau kita belajar gramatika bahasa Arab min babil ihtimam. Arab tuh. Kalau di dalam Al-Quran dicontohkan sarafina taqimul haram, fungsi pakaian adalah menjaga diri kita dari panas, tidak dicantumkan ini, bukan berarti pakaian tidak berfungsi di saat ini, tidak dicantumkan min babil ihtimam. Ada hadis yang menyatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, itu yang sahih. Tidak ada orang muslim lagi, bukan berarti perempuan tidak wajib, tidak dicantumkan min babil ihtimam. Ini ada di dalam kitab ilmiah. Tentu saja saya tidak itu bukan orang Wahabi, karena tidak akan diikuti oleh beliau-beliau. Alasan yang kedua, tidak ada dalil yang melarang. Pak Arthur juga mengutip pernyataan saya sebagai penyusun kantor tentang ini. Tidak ada dalil yang melarang pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki. Musyrik dan kafir. La tanqudul musyrikat wa la tumsiku bi sabal kawafir. Al-Quran ayat 10, yang satunya Al-Baqarah ayat 221. Ada ayat yang memperbolehkan nikah dengan ahlul kitab, ada ayat yang memperbolehkan melarang menikahi perempuan musyrik, ada ayat yang melarang menikahi perempuan kafir. Bagaimana cara kita mengatasi ketiga ayat ini? Saya tidak tahu. Tadi teman kita yang Wahabi ini, alhamdulillah, saya tidak alhamdulillah. Menurut teman kita yang Wahabi ini pendapat dia, bukan hukum Islam ini, pendapat dia sebagai orang Wahabi, bahwa akhlak itu ada 2, ada akhlak lafzi, ada akhlak syar'i. Betul. Semua istilah itu mengandung 2 aspek, ada lughatan, ada istilah. Itu sudah pasti dalam semua istilah-istilahan ilmiah, ada istilah yang dimaknai secara linguistik, lughawi, ada yang dimaknai secara syar'i. Tetapi yang syar'i ini jangan lupa, itu bukan berarti sudah selesai. Kalau saudara Ahmad Hartono, Ahmad Jais ini, Ahmad yang boleh-boleh saja ya. Saya kalau boleh-boleh saja, jadi Anda boleh nggak? Hartono, Ahmad Jais, boleh-boleh saja. Menurut Ahmad Hartono tadi tersebut Ibu Siti Nuria, istrinya Gus Dur, yang Jowo itu jelas itu adalah masuk dalam kategori ayat ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunu khairan minhum. Gak boleh